Bab 2694. Mati dalam sekejap. Dinasti Eternity. Dinasti Eternity saat ini telah runtuh, dan pasukan Sekte Belantara telah memasuki Dinasti Eternity. Seluruh dunia kacau, tentunya juga ada banyak mayat di mana-mana, darah mengalir membentuk sungai. Dunia perang. Dunia perang saat ini adalah satu-satunya tempat di Dinasti Eternity yang belum diserang oleh Sekte Belantara dan Wanji. Selain untuk mengembangkan anak bakat Dinasti Eternity, tempat ini juga menjadi harapan terakhir Dinasti Eternity. Di sini, ada banyak formasi kuat yang berkumpul. Formasi-formasi ini telah diperkuat sejak lama. Sampai sekarang, formasi ini telah berubah menjadi sangat menakutkan. Bisa dikatakan bahwa membunuh master penguasa alam takdir bukanlah suatu hal yang sulit. Selain itu, setelah Dinasti Eternity meninggalkan tempat-tempat itu, mereka mengecilkan jangkauan pertahanan mereka dan mengumpulkan semua master di sini. Dengan adanya tambahan bantuan dari formasi-formasi ini, barulah mereka mampu memblokir serangan dari Sekte Belantara. Namun seluruh Dinasti Eternity telah runtuh. Meskipun saat ini dunia perang telah memblokir serangan Sekte Belantara untuk sementara, namun jika tidak ada bala bantuan, mereka pasti sangat mudah untuk ditangkap oleh Sekte Belantara, karena Sekte Belantara telah mengepung dunia perang. Di dalam dunia perang, semua orang berkumpul di kota perang. Begitu mereka mendongak ke atas, mereka sudah bisa melihat langit yang penuh dengan berbagai formasi. Di luar dunia perang, Sekte Belantara dan Master Wanji telah berkumpul di sini. Mereka tentu saja tidak akan melepaskan dunia perang. Setelah mereka melenyapkan dunia perang ini, sejarah Wanji akan menjadi baru. Yoshi Huang berdiri di tengah udara, sementara orang yang berdiri di sampingnya adalah ketua klan Undead, Buro dan Suena, sedangkan di belakangnya ada banyak master dari Wanji. Setelah mengetahui bahwa Dinasti Eternity telah dibobol, banyak dunia yang mulai berhenti menonton dan bergegas ke Dinasti Eternity, berharap bisa mendapatkan sedikit sisa makanan. Yoshi Huang juga tidak menolak hal ini karena Dinasti Eternity masih memiliki dunia perang. Jika dunia perang dihilangkan, barulah benar-benar tidak ada masalah lagi. Sekarang dia tentu saja senang orang-orang itu kemari, karena ada banyak meriam yang bisa digunakan. Di tengah udara, Suena tiba-tiba berkata, "Apakah kita mulai sekarang?" Yoshi Huang memandang Buro, kemudian Buro berkata dengan suara dalam, "Formasi ini sangat kuat, kita mungkin akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkannya." Yoshi Huang tersenyum sembari berkata, "Tidak apa-apa, kita bisa menunggu." Ketika Buro hendak mengatakan sesuatu, sebuah cahaya pedang tiba-tiba menyinari di suatu tempat di kejauhan. Ekspresi semua orang berubah. Orang-orang di belakang Yoshi Huang hendak menyerang, namun mereka kemudian dihentikan oleh Yoshi Huang. Karena orang di sana adalah warrior Yang. Setelah melihat warrior Yang, ekspresi Yoshi Huang, Buro, dan Suena semuanya menjadi sedikit muram. Apakah warrior yang datang untuk membantu? Jika warrior yang datang untuk membantu, maka masalahnya akan menjadi sangat besar. Warrior yang sekarang sedang bertentangan dengan tanah eskatologi. Bahkan tanah eskatologi pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warrior yang. Semakin mereka memikirkannya, ekspresinya menjadi semakin muram. Warrior yang berbalik dan melirik rombongan Yoshi Huang dari kejauhan. Setelah itu, dia berbalik lagi dan berjalan menuju dunia perang, tapi tak lama kemudian, dia berhenti lagi, lalu berbalik untuk melirik Yoshi Huang sambil berkata, "Bisakah kamu melepaskan ribuan jiwa?" Yoshi Huang memandang warrior yang sembari berkata, "Bisa." Dia tentu saja tidak akan mengatakan tidak.
Satu-satunya pasukan di dunia yang bisa melawan warrior yang sekarang adalah tanah eskatologi. Meski sekte belantara sudah hampir menang sekarang, tapi jika warrior yang pergi ke dinasti Eternity, maka situasinya akan berubah dalam sekejap. Oleh karena itu, sekte belantara tidak berani menolak permintaan warrior yang. Tapi untungnya, itu bukanlah permintaan yang berlebihan. Warrior yang mengangguk, kemudian berbalik dan berjalan menuju dunia perang. Ketika dia mendekat, formasi dunia perang langsung aktif. Pada saat yang sama, sebuah perisai pelindung tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Warrior yang mengeluarkan pedang isolated, kemudian langsung melewati perisai pelindung itu. Perisai pelindung batasan wilayah bukanlah apa-apa bagi pedang isolated. Rombongan Yoshi Huang tercengang ketika melihat warrior yang memasuki dunia perang tanpa hambatan. Dia sudah masuk. Dia masuk begitu saja. Semua orang saling memandang, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Di dalam dunia perang, sebuah cahaya pedang tiba-tiba menyinari depan gerbang kota perang. Ada banyak master yang muncul di tembok kota saat ini. Mereka langsung menjadi waspada ketika mereka melihat kedatangan warrior yang, seolah-olah mereka telah kedatangan musuh yang kuat. Pada saat ini, Yunita Liu muncul di hadapan warrior yang. Yunita Liu melirik warrior yang dengan ekspresi yang sangat rumit. Orang di depannya ini adalah mantan anggota dunia perang. Jika dinasti Eternity tidak memperlakukan warrior yang seperti itu, dan warrior yang masih berada di dunia perang sekarang, situasinya pasti akan berbeda. Warrior yang berkata, suruh ketua kultus jiwa keluar. Ketua kultus jiwa. Mata Yunita Liu sedikit menyipit, dia kemudian berkata, warrior yang, apakah kamu harus menjatuhkan kami seperti ini? Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Senior Yunita, apakah tindakan aku ini adalah menjatuhkan kalian? Aku rasa bukan. Suruh dia keluar, kami akan menyelesaikan dendam pribadi kami sendiri. Yunita Liu berkata dengan suara yang dalam, warrior yang, dinasti Eternity sudah seperti ini saat ini. Jika kami menyerang kami lagi, itu akan membunuh kami semua. Warrior yang tersenyum sembari berkata, bukankah dulu dinasti Eternity juga memperlakukanku seperti ini? Yunita Liu terdiam. Warrior yang menggelengkan kepalanya, maafkan atas kelancanganku, bahkan jika kalian menang, beberapa di antara kalian juga harus mati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah kota perang, lalu berteriak, wahai para kepala keluarga terkenal dan raja dinasti Eternity, nyawa kalian semua ada di tanganku. Sedangkan kamu, ketua kultus jiwa, apakah kalian mau keluar sendiri atau aku yang menyerang ke dalam? Yunita Liu berkata dengan suara dalam, warrior yang, mengingat hubungan kita dulu, tidak bisakah kamu melepaskan kami? Warrior yang menoleh ke Yunita Liu, lalu berkata, bisa. Kamu pernah membantuku sebelumnya, aku akan mengingat jasamu seumur hidupku. Namun, jasa adalah jasa, dan dendam adalah dendam. Aku harus membunuh mereka, terutama ketua kultus jiwa, sedangkan raja dinasti Eternity, aku bisa membunuh mereka sebulan kemudian karena mengingat jasamu. Sebulan kemudian, jika mereka mati dalam perang, maka masalah ini akan selesai, tapi jika mereka tidak mati dalam perang, maka aku akan membunuh mereka. Ekspresi Yunita Liu sangat muram. Sungguh kejam. Warrior yang benar-benar kejam. Setelah terdiam selama beberapa saat, Yunita Liu memandang warrior yang sambil berkata, warrior yang, aku tahu kekuatanmu sangat kuat, kamu mampu bertarung sendirian, dan tidak ada satupun dari kami yang dapat bersaing denganmu. Akan tetapi, ada banyak orang di dunia perang, dan ada banyak formasi kuno yang dilestarikan selama ini. Warrior yang, jika kamu gegabah dan ingin bertarung, kamu tidak ada kelebihan yang bisa menandingi kami.
Sekarang kultus jiwa adalah salah satu bagian dari anggota dinasti Eternity. Jika dia setuju, bukankah itu akan mengecewakan hati banyak orang? Warrior yang mencibir lalu berkata, Yunita Liu, dinasti Eternity seharusnya bersyukur. Jika sekarang orang lain yang mengatakan kata-kata ini di depanku, aku pasti akan langsung membunuh seluruh dunia perang. Tapi masih seperti yang aku katakan barusan, kamu berjasa padaku, aku tidak ingin membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Setelah mengatakan itu, warrior yang memanggil Shiro kemari. Ekspresi Yunita Liu langsung memucat ketika dia melihat Shiro. Warrior yang berkata dengan dingin, dia bahkan bisa menghancurkan formasi yang disiapkan oleh tanah eskatologi dengan mudah. Apakah aku perlu memintanya untuk menghancurkan seluruh formasi di dunia perang kalian? Roh baik. Mata Yunita Liu perlahan terpejam, dia tahu bahwa bocah kecil ini bisa membunuh semua orang di seluruh dunia perang sekarang. Begitu formasi hilang, pasukan sekte belantara akan menyerang, dan semua orang di dunia perang akan mati. Di mata bocah kecil ini, formasi sama saja seperti sehelai kertas. Dunia perang sudah tidak berhak untuk bernegosiasi dengan warrior yang lagi. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Yunita Liu. Ia adalah ketua kultus jiwa. Ketika Yunita Liu hendak berbicara, ketua kultus jiwa menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Ketua Yunita, ini adalah masalah antara kami berdua, kami akan menyelesaikannya sendiri. Silakan Anda masuk saja. Yunita Liu memandang warrior yang, lalu berkata, Warrior yang, apakah kamu benar-benar tidak bisa memberi keringanan? Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tidak menghancurkan seluruh kekuatan tertinggi dari dinasti Eternity, itu sudah untuk membalas jasamu sebelumnya. Yunita Liu, kamu tahu bagaimana dinasti Eternity memperlakukan aku dan sekte pedang kuno sebelumnya, jadi jangan membahas tentang keringanan denganku. Mereka tidak pernah memberi keringanan kepada kami sebelumnya. Yunita Liu terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang sudah tidak berguna. Ini adalah karma dari perbuatan dinasti Eternity sebelumnya, dan mereka harus membayarnya sekarang. Dia juga bersyukur karena dia pernah membantu warrior yang sekali. Jika bukan karena bantuannya saat itu, warrior yang mungkin tidak akan banyak bicara dengannya sekarang. Tapi dia masih merasa kasihan, sangat disayangkan sekali karena warrior yang adalah mantan anggota dunia perang. Setelah Yunita Liu memasuki kota perang, ketua kultus jiwa memandang warrior yang, lalu berkata sambil tersenyum, situasi sekarang sudah berbeda dari masa lalu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, maaf, aku tidak tertarik untuk omong kosong denganmu. Begitu warrior yang selesai berbicara, dia langsung menghilang dari tempatnya. Di hadapan warrior yang, ketua kultus jiwa sedikit menyipitkan matanya. Begitu dia mengayunkan tangan kanannya, roh senjata ajaib supernya langsung muncul tepat di depannya. Roh itu terus berputar, dalam sekejap kekuatan roh yang tiada batasnya langsung muncul dari roh tersebut. Sementara pada saat ini, seluruh tubuh ketua kultus jiwa langsung terbakar. Jiwanya terbakar. Ketua kultus jiwa tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan ini. Dia yang pernah tinggal di tanah eskatologi sangat mengenal kekuatan warrior yang. Hanya master level monster tua seperti Walton Heng yang bisa bersaing dengan warrior yang dalam pertarungan sendirian. Jadi, begitu dia menyerang, dia tidak akan menyisakan tenaganya. Dia tidak menyisakan sama sekali. Ini adalah teknik mati bersama. Jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin masih bisa bertahan hidup, tapi jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, dia hanya bisa mati.
Pada saat ini, pedang warrior yang telah tiba. Pedang reanimation. Ketika pedang reanimation datang, tubuh-tubuh jiwa itu langsung meledak. Pedang reanimation memiliki sifat penahanan paling besar pada roh. Dalam sekejap, tubuh-tubuh jiwa itu langsung meledak satu demi satu, dan pedangnya langsung menusuk ujung piramida jiwa. Krak! Seluruh piramida jiwa langsung retak, sementara pada saat ini, ujung pedang warrior yang berputar, lalu menusuk ke arah ketua kultus jiwa di belakang piramida jiwa. Sudut mulut ketua kultus jiwa menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Pada detik berikutnya, tubuh jiwanya tiba-tiba langsung membengkak. Membunuh diri. Tepat pada saat ini, warrior yang menghentakkan kaki kanannya, kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah cahaya pedang dan melintas dengan cepat. Off. Terdengar suara sobek yang tajam dan keras di sana. Pada detik berikutnya, warrior yang sudah muncul di belakang ketua kultus jiwa. Suasana hening dalam sesaat, tubuh jiwa ketua kultus jiwa itu langsung menjadi pudar, lalu menghilang. Mati dalam sekejap. Dia mati dalam sekejap tanpa keraguan. Warrior yang menyimpan pedangnya, lalu berjalan ke bawah gerbang kota, dan berkata, "Murid sekte pedang kuno, keluar." Bersambung.